Baik, shalom Bapak Ibu. Apa kabar semua? Bisa dilewati, puji Tuhan ya. Semua bisa dilewati ya. Bisa dilewati. Saya berikan tema khotbah saya pada hari ini adalah bahaya racun kemunafikan. Saya share screen dari sini ya Pak David ya? Atau bisa dari situ? Oh sudah share screen ya? Oh iya, oke. Bapak Ibu sudah bisa lihat ya? Oh iya, oke. Saya tidak perlu share screen ya. Bahaya racun kemunafikan. Bapak Ibu para gembala dan para pelayan, dan juga para dosen, pengurus, staf dan mahasiswa Stakupang, saya berharap Bapak Ibu memperhatikan hal-hal yang akan kita dengarkan pada saat ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa perhatikan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan ini sebagai bekal dalam pelayanan kita. Karena ini yang sangat berbahaya, yang Yesus peringatkan dan tegur berulang-ulang kepada ahli-ahli Taurat. Dan tentunya kita harus menyikapi dengan sungguh-sungguh. Bahaya kemunafikan. Setiap orang percaya pasti memiliki keinginan untuk mengalami perubahan. Setuju? Kalau dia waras ya. Kalau dia waras pasti dia menginginkan sebuah perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Bahkan dalam konteks hukum Kristus, dalam konteks standar Kristus, maka perubahan bukan standar baik dalam standar moral, tapi berstandarkan kehidupan Kristus. Amin. Tapi tidak semua orang percaya sadar bahwa banyak hal yang menjadi penghambat perubahan diri seseorang. Ketidaksadaran inilah yang mengikat seseorang untuk bisa mengalami perubahan ke arah yang benar. Dan model kita adalah Kristus. Penghambat bukan berasal dari luar diri, tetapi dari dalam diri manusia. Itu fakta. Kenapa seseorang tidak bisa mengalami perubahan? Karena selalu ketika dia berbuat salah, ketika kepergok kesalahannya, dia langsung berfokus kepada orang-orang di sekitarnya. Selalu manusia ingin mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahannya. Dan inilah sifat bawaan manusia yang diwariskan manusia pertama di Eden. Betul? Betul Bapak Ibu? Selalu. Faktanya manusia selalu mencari kambing hitam. Ketika salah dalam bersikap. Kalau dia bersalah dalam keluarga, kalau bukan istrinya yang dipersalahkan, suaminya yang dipersalahkan, atau anaknya. Betul? Anak pun sama. Mempersalahkan orang tuanya. Betul? Kenapa saya lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin? Atau ketika dia dewasa, dia berbuat salah, dia salahkan, papa saya memang dari dulu pemabuk kok. Betul? Halo? Dan ini yang menyebabkan kita tidak pernah mengalami kemajuan dalam hal perubahan hidup ke arah Kristus. Dalam berorganisasi, dalam konteks organisasi kekristenan, kita menemukan bahwa ternyata bukan cuma jemaat yang tidak mengalami perubahan, tapi ternyata para pemimpin gereja tidak mengalami perubahan. Bahkan kesalahannya pun dicari-cari siapa yang harus menutupi kesalahannya. Selalu ada kambing hitam. Dia sulit mengakui kesalahannya. Maka dia mencari siapa yang menyebabkan saya berbuat salah. Betul? Betul Bapak Ibu? Ini yang fakta dalam pelayanan kita. Maka seharusnya gereja yang harus menjadi barometer perubahan, menjadi contoh perubahan, pemimpin gereja yang seharusnya menjadi wakil Kristus, orang bisa bercermin dari kehidupannya, orang tidak melihat perubahan yang seperti karakter Kristus itu. Dalam satu survei dari bilangan Research Center, ada 70% generasi muda tidak mau lagi beribadah. Dan ketika mereka ditanya, kenapa kalian tidak mau beribadah lagi? Ini fakta dan riset Bapak, hasil riset di seluruh Indonesia. Jawaban mereka, 70% lebih menjawab bahwa karena pemimpin-pemimpin kami adalah orang yang munafik.
Maka itu yang saya ambil. Dari dasar penelitian ini, saya menyampaikan khotbah ini. Dan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, pengamatan pengalaman saya bertahun-tahun dalam pelayanan. Ternyata, apa yang dibenci Allah, itu yang dilakukan pemimpin gereja hari ini. Melayani dengan kemunafikan. Memimpin dengan kemunafikan, semua bertopengkan kemunafikan. Semua ingin kelihatan rohani. Semua ingin kelihatan suci, tetapi sebenarnya kerohanian dibungkus oleh kemunafikan. Bahkan kesalahan pun ketika tidak diketahui, bukan karena tidak bersalah, tetapi karena orang-orang yang dijadikan kambing hitam untuk menutupi kesalahannya. Ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Bahkan tidak sedikit orang tua mempersalahkan anaknya. Dulu ketika belum ada anak, rajin ke gereja. Tapi ketika punya anak, kenapa tidak ke gereja, Bu? Aduh Pak, anak itu ternyata berat ya Pak ya. Tapi waktu kamu tidak punya anak, kamu doa puasa tiap hari. Rajin datang doa, Jumat, doa semalam suntuk lagi. Besok pagi masih bisa berdoa. Ketika punya anak, kamu jadikan anak sebagai alasan untuk kemunduran kerohanianmu. Kurang ajar Anda. Dulu sebelum punya pekerjaan masih nganggur, rajin sekali datang ke gereja, betul? Tapi ketika dapat pekerjaan, dia alasan, Pak sudah sibuk, sudah banyak pekerjaan saya Pak. Ini orang-orang kurang ajar ini. Berkat Tuhan dijadikan alasan untuk tidak mencari Tuhan. Halo? Halo? Dulu waktu belum ada motor, rajin ke gereja. Sekarang Pak, harus ngojek kenapa? Kok kemarin-kemarin kamu bisa datang ke gereja tanpa bisa ngojek? Kamu bisa bagi waktu. Sekarang nggak bisa bagi waktu lagi. Ini namanya munafik. Anda akan kaget ketika mendengarkan apa yang dikatakan Alkitab tentang munafik. Ketika kita ingin kelihatan baik dan rohani, maka banyak orang melakukan atau menutupi kesalahan, kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosanya. Bukan sebaliknya mengakui dengan sadar, mengerti apa kesalahan atau kekurangannya, dan memperbaikinya. Yang sangat-sangat fatal kesalahan kita adalah, kita hanya ingin kelihatan rohani, tapi kita tidak ingin hidup benar-benar rohani seperti Kristus. Amin. Kita hanya ingin kelihatan kita suci, tapi benar-benar kita tidak berjuang untuk mencapai kesucian itu. Setuju? Hanya ingin kelihatan. Dan inilah korban-korban postmodern. Korban-korban dari filsafat post-truth. Hanya ingin kelihatan baik. Padahal sebenarnya seperti Alkitab berkata, Yesus menegur para ahli Taurat. Kamu seperti kuburan. Kelihatan seperti putih bersih. Tapi di dalam penuh tulang belulang. Ini yang mencengkeram gereja hari ini. Yang menyebabkan anak-anak muda tidak mau lagi ke gereja. Mereka mencium kemunafikan dalam gereja. Hanya ingin kelihatan berkarakter baik seperti Kristus di depan orang. Tetapi di belakang sebenarnya, ketika dia di rumah seperti monster. Anaknya tidak menantikan kehadirannya. Bahkan istrinya tidak nyaman ketika suaminya hadir dalam rumahnya. Betul? Bahkan suami tidak nyaman ketika dia ada, istrinya ada dalam rumahnya. Bahkan jemaat tidak nyaman ketika gembala itu ada sebenarnya. Bahkan jemaat tidak nyaman ketika ibu gembalanya ada bersama-sama mereka. Kenapa? Karena pemimpinnya munafik. Halo? Halo? Ini harus kita bereskan sebelum kita berakhir di bumi ini. Jangan pikir kita bisa menipu Tuhan Bapak Ibu. Nggak bisa. Cara-cara seperti inilah yang lambat laun menutupi bahkan membutakan hati nurani. Seseorang sampai menjadi gelap dan hatinya membatu. Itu yang disebut Alkitab, mengeraskan hati. Inilah yang akan menjadikan seseorang pintar bermain peran kehidupan. Pintar bermain peran. Banyak drama dalam panggung-panggung pelayanan. Betul?
Banyak sekali drama dalam kehidupan pelayanan. Setiap gereja, banyak sekali kita menemukan drama-drama begini dalam panggung-panggung pelayanan. Dia tidak berdoa tiap hari, tapi seolah-olah ketika dia berdiri di mimbar, seolah-olah dia orang yang paling suci. Seolah-olah dia orang paling akrab dengan Tuhan. Betul? Halo? Dan seolah-olah dia pikir Tuhan itu nggak ada. Seolah-olah dia adalah Tuhan, sehingga dia bisa menipu Tuhan. Halo? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini mengerikan sekali. Pintar bermain peran dalam pelayanan, bukan pintar berperan seperti Kristus berperan dalam pelayanan 2000 tahun yang lalu di Palestina. Hanya pintar bermain peran, hanya pintar berkhotbah, fasih berbicara. Tapi sebenarnya orang tidak bisa merasakan kesucian dan kejujuran dalam dirinya. Kesucian, kejujuran seorang itu dapat dicium, dapat dirasakan. Amin. Amin. Jangan Anda pikir Anda berkamuflase terus dan orang tidak tahu. Orang tahu tapi orang tidak enak untuk tegur, betul? 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 Orang tahu sebenarnya. Mereka bisa mencium kemunafikan kita. Bisa sekali. Anjing aja bisa cium ke orang jahat, dari mana? Dari mana anjing bisa mencium orang jahat? Dari adrenalin yang mengalir dalam darah. Apalagi kita sama-sama satu roh berasal dari Allah, betul? Halo? Halo? Mengerikan Bapak Ibu. Jangan bangga kalau Anda itu pintar berbicara. Mungkin waktu Anda lahir mulut duluan seperti saya. Nggak usah bangga Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah terkecoh dengan keterampilan-keterampilan kita. Kenapa? Nggak perlu Tuhan kagumi keterampilan kita. Amin. Amin. Apa yang Tuhan mau kagumi? Anda bisa berkhotbah hebat, bisa menafsir hebat. Apa ya? Atau Anda mau suap Tuhan sehingga menutupi kesalahan dengan banyak memberi pelayanan, memberi kepada orang-orang, tapi Anda terus berbuat dosa, menyuap seperti para ahli-ahli Taurat ketika ketemu di tengah jalan, perwira Romawi yang menjaga kubur Yesus, dan dia menyaksikan bahwa Yesus bangkit, ketakutan dia ingin mengabarkan ke seluruh orang di kota Yerusalem, di jalan ketemu dengan ahli-ahli Taurat, dan mereka bilang, shh, shh, jangan bilang sapa-sapa. Jangan bilang sapa-sapa. Ketakutan ini perwira. Dia ingin berbicara jujur, tapi dihentikan oleh orang-orang dikatanya berjubah agama. Pengajar hukum Taurat, betul? Halo? Mengajarkan kebohongan, mengajarkan hoax. Bilang, murid-muridnya mencuri mayatnya. Betul? Ini yang terjadi. Hari ini sama. Bersikap munafik telah dianggap biasa bagi banyak orang. Bahkan banyak orang nyaman dengan kemunafikannya. Kenapa? Sudah berlangsung sekian tahun. Sikap munafik menampilkan kehidupan yang seolah-olah baik dan benar. Betul? Betul? Seolah-olah, bukan baik loh, bukan benar. Seolah-olah. Banyak orang telah nyaman dengan sikap munafik. Sampai, catat ini, tidak mampu untuk memperbaiki atau kembali ke jalan yang benar. Hati-hati. Ada 3K yang Anda harus tahu. 3K. Dan selalu Tuhan kasih itu, ini berkat buat kita. Selalu ada kesempatan untuk bertobat. K yang pertama, kesempatan. Yang kedua, selalu ada kekuatan, kemampuan. Yang ketiga, selalu ada komunitas yang mendukung. Setuju? Untuk Anda bisa belajar kebenaran, perlu komunitas. Setuju? Perlu orang lain Anda. Anda dan saya bukan makhluk individual. Kita adalah makhluk komunal. Amin? Kita makhluk sosial. Halo? Maka kita nggak bisa suci sendiri. Nggak bisa benar sendiri, kita nggak bisa. Nggak bisa. Kesucian kita diuji dengan orang-orang di sekitar kita. Nggak bisa kita suci tinggal di gunung, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa Anda bilang sama puasa 6 bulan di gunung supaya saya suci. Pulang-pulang sudah kayak injak bumi sudah terbang. Itu bukan kesucian versi Kristus. Itu kesucian versi agama lain. Karena Tuhan bilang, aku melepaskan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala.
Amin. Amin. Jadi kalau Anda doa puasa terus di kamar 1 bulan, Anda bilang saya suci. Nehi pahit. Artinya jahenya rasa pahit. Kesucian itu Anda suci di tengah orang berdosa. Anda bisa berpuasa di tengah-tengah orang yang lagi makan semua. Anda tetap berpuasa. Amin. Amin. Jangan Anda puasa di gunung. Ya nggak bisa, cuma ketemu anjing, babi, ayam, ular. Ya pasti Anda bisa berpuasa lah. Kenapa? Sama-sama mereka juga Anda lihat juga mereka nggak makan. Kan? Kesucian itu teruji oleh apa? Oleh semua peristiwa di sekitar kita. Betul? Halo? Jadi jangan tengging kalau ada persoalan. Amin. Jangan tengging kalau ada godaan. Jangan lari. Setuju? Tengging dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, lihat terus barang itu. Ini seperti pendeta GPDI datang ke pantai Kuta. Pas mereka lihat, kan mereka baru pertama kali ke pantai. Lihat atas dulu, wih indah sekali ini pantai. Pas mereka lihat ke bawah, sudah ada kayak semacam ikan roah. Lagi dipanggang semua di pantai. Di pasir pantai semua. Bule-bule semua, setengah telanjang. Mereka begini, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dari Yesus tadi begini Bapak Ibu. Lari, jangan begini. Amin. Kok Pak Kaleb ketawa sih? Oh Pak Kaleb sudah mengerti ya. Potilo banyak ya. Harus lari. Anda harus lari kalau godaan, amin. Yusuf berikan contoh, lari. Kenapa Anda bisa berselingkuh, bisa berzina, bisa nonton video porno terus? Karena Anda tonton terus, betul? Cut. Dan jangan berbohong kepada pasanganmu. Amin. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Teguran keras Yesus kepada orang munafik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jelas itu. Matius pasal 22 ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, ini kejahatan. Mengapa kamu mencobai aku? Ini kejahatan Bapak Ibu. Hai orang-orang munafik. Jadi yang sering mencoba, sering menguji, mencobai, itu pasti orang munafik. Dia tahu, tapi dia ingin mencoba, betul? Halo? Halo? Dia sudah tahu ini, tapi dia masih tanya lagi. Firman Tuhan tidak bisa ditanya terus, dilakukan, amin? Amin? Lakukan. Jangan pura-pura tidak tahu firman Tuhan itu. Halo? Mahasiswa teologia, kalau Anda sudah tahu kebenaran, jangan tanya lagi, langsung lakukan. Jangan Anda mencobai dosen lagi. Sudah tahu Anda masih mencoba sama dosen lagi. Anda itu munafik. Apa arti munafik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bermuka dua. Perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Hati-hati. Hati-hati. Coba, ada yang punya muka dua di sini? Coba. Yang di Zoom, ada nggak yang kelihatan muka dua di sini? Coba cek. Jadi arti munafik itu bermuka dua. Arti munafik yang berikutnya, berbohong dengan sadar. Atau sering saya sampaikan, berbohong dalam kesadaran. Sering kan? Sering toh? Sering nggak? Sering. Dan kita nyaman ya. Supaya orang tidak tahu bahwa kita salah, betul kan? Betul kan? Orang tahu kita selalu benar, hebat. Betul nggak? Betul? Apalagi gembala, menutupi kesalahannya. Tadi malam Pak John tanya sama saya, ketika Genie Awards, loh kenapa? SMA tidak ada wisudawan terbaik? Kaget, semua orang kaget kan? Saya bilang, harusnya Gloria anak saya yang dapat. Tapi saya cut. No.
semua siapapun yang melanggar di Genius tetap harus menerima konsekuensi, termasuk anak saya. Dia berhak mendapatkan wisuda terbaik, anak saya cut, no. Semua siapapun tetap ditindak, termasuk anak saya. Padahal kalau di sekuler dia harus terima. Kenapa? Itu hak dia, betul? Tapi konsep pendidikan Kristen Genius berbeda. Ada penilaian karakter. Aturan, salah satu aturan, tidak boleh pacaran. Memang dia pacaran, ketahuan pacaran, sudah lulus duluan. Tapi belum wisuda, setuju? Minggu lalu, ketahuan. Oh, saya marah betul. Oh, marah saya. Murka saya, Bapak Ibu. Gak ada cerita. Walaupun saya tahu, awal tahun ini Tuhan sudah berbicara kepada saya, iblis mengincar keluargamu. Dan iblis akan mengambil salah satu dari anakmu. Dan saya udah ngomong ulang-ulang dari awal tahun ini. Dan saya bilang sama anak-anak saya, ingat, iblis akan mengambil salah satu dari anak-anak dari kalian ini. Kalian harus lebih waspada. Dan ternyata benar. Anak saya sudah tolak 5 kali, tapi dihajar terus. Mungkin dia pikir sudah selesai kuliah, sekolah atau oh no. Kamu sampai kuliah tidak boleh pacaran, aturan di rumah bukan cuma di sekolah. Harus. Saya bilang nggak bisa, tidak bisa. Istri saya bilang, iya, nggak boleh kasih. Istri saya juga begitu, nuraninya benar. Tidak bisa kasih. No, berat. Dia berjuang 12 tahun dia di Genius, Bapak Ibu. Berat. Di sekuler pasti dikasih, kenapa? Yang wisuda terbaik itu pasti peraih nilai terbaik, betul? Peraih nilai, nggak perlu yang lain-lain. Saya, no, nggak bisa. Kesucian hidup itu mahal, Bapak Ibu. Anda kalau main-main dengan kesucian hidup, Anda tidak pernah suci dalam hidupmu. Percaya sama saya. Sebenarnya orang nggak perlu tahu saya ngomong begini, betul? Dan dia bisa dikasih. Nggak perlu orang komplain. Nggak boleh. Standar kita sudah beda, amin. Amin. Bisa mengerti? Paham? Maka jangan coba-coba Anda menutupi kesalahanmu. Anda tidak bisa menutupi di hadapan Allah. Lebih baik Anda terus perbaiki daripada nanti Anda dipermalukan pada waktunya. Amin. Arti munafik orang yang suka berbohong. Kenapa orang mau berbohong? Supaya kelihatan baik dan benar, betul? Kristen tidak disuruh Tuhan supaya kelihatan baik. Kristen disuruh Tuhan, jadilah orang yang benar, amin. Bukan supaya kelihatan baik dan benar. Bukan. Arti berikutnya, munafik berpura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya dalam di hatinya tidak sebenarnya. Ini KBBI aja sudah mantap artinya, ya kan? Ini bukan pencinta es kalau dia ini yang bikin ini. Tapi sudah jelas sekali. Yang bikin pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia ini aja sudah sangat jelas. Lalu apa kata arti munafik dalam Perjanjian Baru? Munafik dari kata Yunani hypocrites yang berarti one who answer, an interpreter, bukan translator. Beda. Kenapa disebut interpreter? Karena artinya itu dia menerjemahkan dengan pengertian dan bahasanya sendiri. Dia mengubah kebenaran dan mengerangkai dengan bahasanya sendiri untuk membela kesalahannya, menutupi kesalahannya. Anda mengerti? Dan Anda baca dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 17. 7 perkara yang dibenci oleh Allah. 2 hal, bohong dan lidah dusta. Dan Anda pikir Anda bisa luput lidahmu pendusta yang suka berbohong? Lidah dusta itu menyembur-nyemburkan kebohongan. Itulah yang dikatakan hari ini hoax. Bisa mengerti? Dan tepat sekali era ini postmodern. Maka filsafat zamannya namanya post-truth dengan 3 target. Manusia akan ditargetkan untuk hidup dengan 3 hal. Manusia yang no truth, tidak ada kebenaran. Tanpa kebenaran, no logic. Semua standar-standar logika, standar-standar ilmiah dihancurkan. Makanya LGBT dulunya dianggap penyimpangan seksual, sekarang dibilang bukan penyimpangan seksual. Dan hari ini di Thailand sudah 18 jenis kelamin disahkan.
Jenis kelamin pun berinovasi, Bapak Ibu. Varian baru, bukan cuma COVID yang bermutasi. Jenis kelamin pun bermutasi sampai 18 sekarang. Kejahatan dunia makin memuncak. Maka hanya ada dua golongan manusia yang akan lahir di akhir zaman. Cuma dua. Manusia yang menyempurnakan kesuciannya dan manusia yang menyempurnakan kejahatannya. Menyempurnakan kemunafikan, menyempurnakan semua kebenciannya, kedegilannya, percabulannya, ketidakjujurannya, dan kebohongannya. Tidak ada abu-abu dalam Tuhan. Tidak ada. Makanya kita harus ekstrim. Nah, yang saya mau sharingkan begini. Allah mendesain otak kita secara ekstrim. Ekstrim apa, Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Ekstrim untuk hidup suci. Ekstrim untuk melakukan yang benar. Desain Allah seperti itu. Maka Tuhan bilang, kuduslah kamu karena aku kudus. Karena ada potensi dalam otak kita. Karena semua potensi manusia ada dalam otak. Potensi spiritual. Kalau Anda belajar otak, ada bagian namanya parietal lobes. Ini bagian salah satu fungsinya adalah fungsi spiritual. Fungsi untuk meningkatkan kesucian hidup. Fungsi untuk berhubungan dengan Allah. Ada di bagian otak kita. Ada fungsi spiritual, ada fungsi intelektual, potensi spiritual, potensi intelektual, potensi mental, dan potensi moral. Semua di otak. Jadi kalau ada orang bilang kita tidak bisa suci, tidak mengerti. Kita tidak bisa sebenarnya tidak mengerti. Makanya saya mengajar neuroteologi, saya sampaikan di akhir bab yang ke-14. Otak dan keserupaan dengan Kristus. Waduh, ternyata memang kita didesain untuk serupa dengan Kristus. Amin. Kenapa kita sering dengar, tidak mungkin serupa? Karena tidak mengerti. Allah mendesain kita, otak kita dengan ekstrim. Artinya, Anda tidak bisa lakukan sesuatu dengan setengah-setengah hati. Tidak maksimal. Setuju? Harus sepenuh hati. Maka hukumnya adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Tidak ada setengah-setengah. Amin. Anda yang setengah-setengah, Anda kan sia-sia pasti. Tidak ada kedamaian dalam perbuatan setengah-setengah. Setuju? Tidak ada kedamaian sukacita dalam melakukan kebenaran setengah-setengah hati. Bahkan ketika Anda mengasihi istrimu setengah-setengah, tidak akan ada kedamaian dan keharmonisan. Semua setengah-setengah itu namanya kemunafikan. Jelas? Maka Tuhan bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, karena Allah mendesain otak kita itu ekstrim untuk maksimal melakukan segala sesuatu, termasuk melakukan yang benar. Pak, bisa nggak ekstrim kejahatan? Ya, makanya ada orang jahat, makin jahat. Dia makin ahli, makin expert. Dia menyempurnakan kejahatannya. Tapi kita harus menyempurnakan kesucian kita. Amin. Tergantung Anda mau beri seperti apa. Tergantung. Dan tanda-tanda Anda mulai munafik, Anda sudah tidak suka ketemu Tuhan. Anda sudah menolak kebenaran sebenarnya. Tapi tidak enak karena Anda masih hamba Tuhan, betul? Betul? Masih pelayan Tuhan. Tidak enak kalau saya nggak datang ibadah, nggak dengar suara kebenaran. Anda masih mungkin disebut seolah-olah pencinta suara kebenaran. Seolah-olah, tapi hidup Anda tidak tercium suara kebenaran sedikit pun. Anda hanya pinter untuk membangun jubah-jubah suara kebenaran. Tapi sebenarnya hatimu sudah nggak benar. Halo? Halo? Nggak cukup Anda ingin hidup benar. Harus jadilah orang benar. Amin. Harus sampai menjadi orang benar. Sehingga kalau ada masalah segala macam, kita nggak perlu begini. Ini terdapat di ayat mana ya? Ini gimana ya? Nggak, udah. Sudah menyatu. Amin. Tahu ini pasti Tuhan akan kehendaki. Ini pasti. Kenapa? Hati Tuhan telah menyatu dengan hati kita. Perasaan Allah telah menyatu dengan perasaan kita. Amin. Itu serupa dengan Kristus, Pak. Kalau Anda masih bilang begini, tunggu sebentar. Saya buka dulu. Kayaknya di Mazmur waktu itu ya. Supaya kita lihat, ini masalah. Oh no. Kalau Anda terus mengalami Tuhan, terus bergaul dengan dia, Anda tahu, ini Tuhan tidak mau. Amin. Ini Tuhan mau. Setuju? Pertanyaannya, apakah Tuhan menikmati apa yang kita lihat, tonton? Halo? Apakah Tuhan menikmati postingan-postingan kita di Facebook? Cek. Halo? Apakah Tuhan menikmati hasrat-hasrat yang ada dalam hati kita? Apakah Tuhan menikmati lalu lintas pikiran kita ini setiap hari? Tuhan nikmati enggak? Halo?
Mengerikan Bapak Ibu. Kalau Anda sudah nggak punya lampu merah, kuning, hijau di pikiranmu, Anda pasti liar hidup. Semua boleh masuk, semua boleh lihat. Pasti nggak ada firman itu. Mengerikan. Dan bahkan banyak pendeta masih terikat dengan video porno dan main game loh. Bukan sedikit pendeta yang terikat dengan game. Serius. Dan saya sampaikan kepada pengurus stakupan dan dosen. Ini dosa-dosa ABG. Kalau Anda masih terikat dengan video game, video porno, aduh, yang perempuan drama Korea berjam-jam, ini dosa ABG sebenarnya. Anda nggak layak jadi orang tua, bahkan dosen. Apalagi jadi gembala. Copot ke pengembalaanmu kalau Anda masih lakukan dosa-dosa itu. Saya bicara ini jujur, serius. Tuhan tahu siapa saya. Istri saya tahu semua. Serius. Nggak usah Anda merasa Anda ada yang tahu. Tuhan tahu. Yang Anda tonton tiap hari apa? Di kamar mandi Anda tonton apa? Halo? Adakah rahasia-rahasia private chat kepada seseorang yang istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu? Atau mungkin ada percakapan-percakapan jahat, licik, tapi nggak terungkap di permukaan, betul? Halo? Bisa mengerti? Hanya Anda dan komunitasmu yang tahu. Jangan lupa, ada satu pribadi yang maha tahu, amin? Amin? Bahaya. Bahaya. Tanya, apakah Tuhan menikmati apa yang saya tonton tiap hari, apa yang saya lihat tiap hari? Tanya Bapak Ibu, tanya, harus tanya. Dan kita mulai tertibkan, apakah pikiran-pikiran saya ini, semua yang data, informasi, gambar, video, film yang melintasi pikiran saya ini, imajinasiku ini, apakah semua ini Tuhan nikmati atau tidak? Halo? Mengerikan sekali Bapak Ibu. Dan banyak sebenarnya, percabulan telah mendominasi imajinasi para hamba Tuhan. Tapi dia masih hot Bapak Ibu. Satu solusinya, Anda doa puasa minimal 3 hari sudah. Kalau Anda terikat dengan video porno, mohon maaf ya, Anda masih suka main game, nonton drama Korea, Netflix, nggak bisa kalau Anda nonton film, berarti Anda memang betul-betul tidak menghormati Tuhan. Dan Anda terus bermain dalam peran-peran seorang yang sangat munafik. Anda masih melayani, dan bukan sering kita dengar ada orang konseling begini-begini, saya ini worship leader Pak, saya ini pengkhotbah, ternyata punya istri simpanan, betul? 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 Aduh, banyak Bapak Ibu. Banyak. Bagi GSKI cuma 3 pilar yang harus menonjol. Cuma 3 warna hidup. Tidak boleh ada warna yang lain. Yang boleh menonjol, yang boleh nampak dalam hidup seorang gembala dan pelayan GSKI. 1, kesucian hidup. Tidak boleh warna yang lain. Amin. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tidak boleh malas. Kerja keras. Amin. Tidak boleh minta-minta. Yang ketiga adalah fokus langit baru dan bumi yang baru. Rumah kita bukan di sini. Amin. Dunia bukan rumahku, hanya sementara 70 tahun. Amin. 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 Tempat kita di mana? Di rumah Bapa. Amin. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Dunia bukan rumahku. Semewah apa akan kita tinggal? Karena hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Jadi walaupun kita masih kontrak, bersyukurlah. Karena cuma sementara, amin. Amin, Pak Yunus. Cuma sementara, Bapak Ibu. Rumah kita di sana. Setiap hari saya bersimulasi, aduh, kapan saya bisa ketemu Tuhan di sana ya? Halo, kapan ya? Makanya kalau saya nyanyi lagu romantis ini, kulabukan, coba. Kan saya sampai sekarang belum punya rumah juga. Kan saya enjoy, bahkan saya lebih bahagia daripada Bill Gates kan. Iya kan? Lo serius?
Karena Kristus kebahagiaan kita bukan rumah, bukan harta, bukan uang, bukan hiburan. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu, ya Bapa. Tentu kau merasa ya, ku rasakan. Kelak kita berjumpa, ya Bapa, kami percaya. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi kulabuhkan, kulabuhkan rinduku, ya Bapa, di peluk hati. Kami ingin kau meluk kami tiap hari. Tentu kau merasakan perasaan kami, persoalan kami, keadaan kami pun. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya, ya Bapa. Jalinan cinta kita. Mari angkat tanganmu dua-dua. Jumpai Tuhan, katakan, labuhkan rindumu dan rinduku kepadanya. Labuhkan rinduku, ya Bapa, di peluk hatimu, ya Allah. Tentu kau merasa ya, ku rasakan. Kelak kita berjumpa, kelak kita bersumpah, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Bapak Ibu, kita kalau sudah nyanyi lagu begini Bapak Ibu, kita sebenarnya kayak nak mau berhenti sebenarnya. Betul nggak? Waduh, indah sekali ketika kita bersama-sama Dia di hadirat-Nya. Kalau saja kita menikmati ketika kita ngobrol dengan orang yang kita cintai, padahal dia manusia, berjam-jam. Tidak mungkin kekuatan manusia yang kita cintai lebih kuat kemuliaannya daripada Allah. Amin. Seharusnya kita lebih betah bersama Dia, lebih betah banyak ngobrol. Aduh, jadi saya tidak percaya kalau Anda cinta Tuhan, tapi Anda bilang, saya doanya gak lama Pak, paling tinggi 10 menit. Pasti ada yang salah. Pasti hatimu gak mencintai Dia. Amin. Tapi kita cinta sama Dia, wah, kita akan terus. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu, indah Bapa. Tentu Tuhan merasakan perasaan kita, merasakan keadaan kita, ya Allah. Kelak kita berjumpa, ya Bapa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan jalinan cinta kita, jalinan cinta kita, ya Allah, nan abadi. Jalinan cinta kita,
jalinan cinta kita nan abadi. Kita harus menyelesaikan kemunafikan kita sebelum kita dipanggil Tuhan. Karena kita tidak bisa menyelesaikan kemunafikan kita ketika kita ada di liang lahat. Di alam kematian Anda tidak bisa menyelesaikan kemunafikan. Di alam kematian Anda tidak bisa menyelesaikan semua kejahatan dosa. Dan ketika Anda berdiri di hadapan Allah, ketika Anda dibangkitkan, Dia lagi bukan sebagai Allah pengasih, penyayang, pemurah, tapi Dia Allah bertindak sebagai hakim yang adil dan tegas. Kalau mungkin Anda menceritakan kepada orang terbatas merasakan perasaanmu, percayalah, Dia bukan hanya mampu merasakan perasaan kita, dan bukan hanya mampu merasakan apa yang kita alami, apa persoalan kita, tapi Dia juga mampu memberikan kekuatan dan jalan keluar. Tapi sebenarnya yang Allah kehendaki bukan solusi atas persoalan, tapi Allah kehendaki solusi atas permasalahan, kejahatan-kejahatan dalam hidup kita, solusi atas kemunafikan-kemunafikan kita. Karena Allah lebih mengasihi karakter kita daripada masalah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kulabukan rinduku. Selesaikan kemunafikan kita di hadapan Allah. Ya Bapa, Roh Kudus pulihkan kami dengan kasih Bapa, kasih yang suci, kasih yang kekal. Ya Allah, kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Kami merindukan perjumpaan itu, Tuhan. Jalinan cinta Ya Allah, katakan lebih sungguh lagi. Katakan sama-sama, labuhkan rinduku dan rindumu kepada Dia. Labuhkan rinduku, ya Bapa, ya Allah. Tentu kau merasa, ya rasakan. Kelak kita berjumpa dengan kekasih abadi kita. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita